Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Yuli Rahmawati, MSc, PhD, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Kimia dan juga selaku dosen pengampu mata kuliah seminar praskripsi. Yang terhormat dosen pembimbing satu saya, Ibu Profesor Dr. Erdawati, MSc. Yang terhormat dosen pembimbing dua saya, Bapak Edit Alanas, MPD. Di sini saya Aktiva Karunisa akan memaparkan analisis keterampilan proses sains peserta didik dengan model pembelajaran inquiry melalui microscale eksperimen berbasis green chemistry pada materi larutan penyangga. Di bab 1 terdapat latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini, yaitu dalam pembelajaran sains tidak hanya menekankan pada penguasaan konsep saja, melainkan juga penguasaan keterampilan proses sains dan juga sikap ilmiah. Pentingnya pengembangan keterampilan proses sains karena dapat mengajarkan peserta didik menerapkan konsep terhadap permasalahan yang diberikan oleh guru. Menurut Karas Mustafaoglu tahun 2011. Yang kedua, kurangnya pengembangan keterampilan proses sains dibuktikan dari kualitas pembelajaran sains di Indonesia yang masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari skor sains PISA tahun 2015 sebesar 493 yang menempatkan Indonesia pada urutan ke-69 dari 76 negara. Hal tersebut juga dibuktikan dalam survei Tim SS tahun 2015, pelajar Indonesia menduduki peringkat ke-36 dari 49 negara dalam melakukan prosedur ilmiah. Keterampilan proses sains yang rendah juga dikemukakan oleh Irwanto berdasarkan penelitiannya bahwa keterampilan proses sains peserta didik masih lemah, yaitu 30,67%. Untuk membangun keterampilan proses sains tersebut, diperlukan model pembelajaran yang tepat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model pembelajaran inquiry, karena dengan menggunakan model pembelajaran inquiry, peserta didik dapat terlibat secara langsung yang melibatkan aktivitas fisik, sehingga peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. Pada materi larutan penyangga, pemahaman konsep juga dapat didukung dengan adanya percobaan atau praktikum. Biasanya praktikum di sekolah akan menghasilkan limbah dan bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum kurang ramah lingkungan. Beberapa sekolah juga belum memiliki ruangan laboratorium yang memadai seperti sekolah yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu laboratorium yang dimiliki dialihfungsikan menjadi ruangan kelas. Hal tersebut membatasi perkembangan keterampilan proses sains peserta didik karena tidak ada sarana yang memadai untuk mengembangkan keterampilan tersebut. Selanjutnya, untuk identifikasi masalah, yang pertama, keterampilan proses sains prosedur ilmiah peserta didik di Indonesia yang masih tergolong rendah. Yang kedua, kegiatan praktikum di sekolah yang akan menghasilkan limbah yang dapat berkontribusi mencemari lingkungan dan kurang ekonomis. Yang ketiga, kendala dalam kegiatan praktikum khususnya pada ruangan dan biaya praktikum yang kurang ekonomis. Selanjutnya ada fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah menganalisis keterampilan proses sains peserta didik dengan model pembelajaran inquiry melalui microscale eksperimen berbasis green chemistry pada materi larutan penyangga. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran keterampilan proses sains peserta didik dengan model pembelajaran inquiry pada materi larutan penyangga berbasis green chemistry melalui microscale eksperimen. Selanjutnya, manfaat penelitian yang pertama bagi peserta didik yaitu sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan proses sains dengan model pembelajaran inquiry melalui microscale eksperimen berbasis green chemistry pada materi larutan penyangga. Manfaat bagi guru yaitu memberikan informasi mengenai keterampilan proses sains peserta didik dengan model pembelajaran inquiry melalui microscale eksperimen berbasis green chemistry pada materi larutan penyangga. Kemudian lanjut bab 2, di bagian kajian pustaka, yang pertama ada keterampilan proses sains.
Menurut Osgelen, tahun 2012, keterampilan proses sains adalah keterampilan berpikir ilmiah untuk membangun pengetahuan dalam menyelesaikan dan merumuskan masalah. Keterampilan proses sains sendiri dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan proses sains dasar dan juga terintegrasi. Adapun keterampilan proses sains dasar meliputi mengamati, mengklasifikasikan, mengukur, memprediksi, sedangkan keterampilan proses sains terintegrasi yaitu mengidentifikasi dan mendefinisikan variabel, mengumpulkan data, menyusun tabel data dan grafik, menggambarkan hubungan antara variabel, menafsirkan data, dan merumuskan hipotesis, serta merancang penyelidikan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati 9 aspek keterampilan proses sains, yaitu mengamati, mengelompokkan, menafsirkan, memprediksi, mengajukan pertanyaan, berhipotesis, menggunakan alat, menerapkan konsep, dan juga berkomunikasi. Fitriani tahun 2017 melakukan penelitian pada 8 aspek keterampilan proses sains, antara lain mengajukan pertanyaan, berkomunikasi, menerapkan konsep, memprediksi, mengklasifikasi, merancang percobaan, menafsirkan, dan juga mengamati. Selanjutnya ada model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry merupakan model pembelajaran yang berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri peserta didik yang berperan sebagai subjek belajar, sehingga dalam proses pembelajaran ini, peserta didik lebih banyak belajar sendiri dalam mengembangkan kreativitas untuk memecahkan masalah, menurut Sagala tahun 2009. Adapun tahapan untuk pembelajaran inquiry sendiri, yang pertama yaitu tahap orientasi, yang kedua yaitu merumuskan masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menguji hipotesis, dan yang keenam menarik kesimpulan. Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing. Selanjutnya, microscale eksperimen. Microscale eksperimen adalah praktikum yang berbasis ramah lingkungan. Pencegahan polusi dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang lebih kecil dan bahan kimia dengan jumlah yang lebih sedikit. Microscale ini menghasilkan lebih sedikit limbah jika dibandingkan dengan praktikum biasa karena penggunaan bahan-bahan kimianya juga lebih sedikit, sehingga limbah yang dihasilkan juga lebih sedikit. Selain bahan yang digunakan lebih sedikit, namun ada juga alat-alat yang dirubah seperti menggunakan alat berbahan plastik yang dapat mengurangi kecelakaan kerja. Di sini terdapat gambar dari The Chemical Society of Thailand tahun 2018. Ini ada contoh peralatan praktikum skala mikro berjudul literasi asam kuat dan juga basa kuat. Selanjutnya, green chemistry. Green chemistry merupakan suatu bentuk atau metode dalam penyelamatan lingkungan dan pencemaran limbah yang diperoleh dari hasil praktikum. Menurut Anastas dan Werner, prinsip green chemistry ada 12, yaitu yang pertama, pencegahan terbentuknya bahan buangan beracun akan lebih baik daripada menangani atau membersihkan bahan buangan tersebut. Yang kedua, mengekonomiskan atom dalam merancang metode sintesis. Yang ketiga, sintesis bahan kimia yang tidak atau kurang bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungannya. Yang keempat, merancang produk bahan kimia yang lebih aman walaupun sifat racunnya dikurangi, tetapi fungsinya akan tetap efektif. Yang kelima, menggunakan pelarut dan bahan-bahan pendukung yang lebih aman dan juga tidak berbahaya. Yang keenam, rancangan untuk efisiensi energi. Yang ketujuh, penggunaan bahan dasar yang dapat diperbaharui. Yang kedelapan, mengurangi turunan atau derivates yang tidak penting. Yang kesembilan, menggunakan katalis untuk meningkatkan selektivitas dan meminimalkan energi. Yang ke-10, merancang produk-produk kimia yang dapat terdegradasi menjadi produk yang tidak bahaya. Yang ke-11, analisis serentak untuk pencegah polusi. Yang ke-12, bahan kimia yang digunakan dalam proses kimia dipilih lebih aman untuk mencegah kecelakaan kerja. Dalam penelitian ini menerapkan prinsip green chemistry pada prinsip 1, 3, 4, 5, dan juga 12.
Pada prinsip tersebut, praktikum akan lebih menekankan pada pengurangan penggunaan bahan kimia yang lebih aman bagi kesehatan dan mengurangi kecelakaan kerja saat di laboratorium, serta mencegah adanya limbah yang dapat merusak lingkungan. Selanjutnya, karakteristik materi larutan penyangga. Di sini terdapat kompetensi dasar dari KI 1 dan juga kompetensi dasar dari KI 4. Adapun kompetensi dasar dari KI 3 yaitu menjelaskan prinsip kerja, perhitungan pH, dan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Dan KD dari KI 4 yaitu membuat larutan penyangga dengan pH tertentu. Untuk IPK sendiri dari KI 3 yaitu menjelaskan pengertian dan prinsip-prinsip larutan penyangga, menganalisis data untuk menyimpulkan larutan yang bersifat penyangga, menganalisis pengaruh penambahan sedikit asam atau basa atau pengenceran terhadap pH larutan penyangga, mengidentifikasi larutan penyangga berdasarkan data pengamatan, menghitung pH dan pOH larutan penyangga, menjelaskan peran dari larutan penyangga dalam kehidupan khususnya pada tubuh makhluk hidup. Adapun IPK dari KD 4 yaitu merancang percobaan untuk menentukan sifat dan jenis larutan penyangga, melakukan dan menyimpulkan dari hasil percobaan dalam menentukan sifat dan jenis larutan penyangga serta melaporkannya, membedakan jenis larutan penyangga berdasarkan hasil percobaan. Dari KD dan IPK didapat dimensi kognitif dan juga dimensi psikomotor. Untuk KD 312.1 berada pada level C1, 312.4 dan 312.6 C2, 3.12.2 C3, 3.12.3, 3.12.5 C4. Untuk dimensi psikomotor sendiri, 4.12.1 pada level P2, 4.12.2, dan juga 4.12.3 pada level P3. Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus pada KI 4 terhadap subjek penelitian. Selanjutnya, pada bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, tujuan operasional penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan proses sains peserta didik pada materi larutan penyangga dengan microscale eksperimen berbasis green chemistry. Adapun untuk subjek penelitiannya yaitu peserta didik kelas 11 MIPA SMA Negeri 14 Kabupaten Tangerang. Untuk tempat dan waktu penelitian, tempat penelitian akan dilaksanakan di SMA Negeri 14 Kabupaten Tangerang yang beralamat di Jalan Raya Daon, Perum Pondok Sukatani Permai, Sukatani, Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dan penelitian dilakukan pada semester kedua tahun pelajaran 2022-2023. Untuk metode penelitiannya sendiri, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Selanjutnya, prosedur penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 3 tahap prosedur penelitian. Yang pertama, tahap awal. Tahap awal, peneliti akan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua, menyusun instrumen penelitian. Instrumen tersebut berupa LKPD, protokol wawancara, lembar observasi, reflektif jurnal, rubrik keterampilan proses sains peserta didik. Kemudian, instrumen tersebut akan divalidasi oleh ahli. Setelah divalidasi, peneliti akan melakukan revisi instrumen penelitian. Yang kedua, tahap inti, yaitu sebelum melakukan kegiatan praktikum, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu terkait penggunaan microscale eksperimen, kemudian dilakukannya praktikum, dan peneliti akan mengamati keterampilan proses sains peserta didik. Kemudian dilakukan wawancara peserta didik. Pada tahap akhir, peneliti akan mengolah data dari hasil penelitian, kemudian dianalisis dan menarik kesimpulan
dari keterampilan proses sains peserta didik. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini akan dilakukan pengumpulan data yang berupa observasi, lembar penilaian keterampilan proses sains, wawancara, reflektif jurnal peserta didik. Kemudian teknik analisis data. Di sini peneliti akan melakukan reduksi data atau data reduction. Di sini reduksi data, peneliti akan mengurangi data-data yang akan digunakan. Maksudnya dikurangi di sini adalah bukan menghilangkan data, tetapi dirangkum dan diambil data-data yang pokok. Selama penelitian berlangsung, data-data yang dapat dipilah, disederhanakan, dan difokuskan, dan digolongkan untuk menemukan hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kemudian yang kedua, penyajian data atau display data. Dalam tahap ini, data dirangkum secara deskriptif dan juga sistematif, sehingga memudahkan dalam mendeskripsikan hasil penelitian. Dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Ini bertujuan untuk meninjau kembali terkait kebenaran dan penyimpulan serta relevansi dari penelitian. Selanjutnya, teknik keabsahan data. Dalam penelitian ini digunakan teknik keabsahan data berupa triangulasi. Triangulasi sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan beragam teknik pengumpulan data seperti wawancara observasi, studi dokumen, dan juga sebagainya. Selain itu, untuk memeriksa keabsahan data, triangulasi dapat dilakukan juga untuk memperkaya data. Dalam triangulasi, peneliti akan menggunakan berbagai sumber, metode, dan juga teori untuk menjadikan sebagai bukti penguat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.